Hai guys, welcome back to Screen Addicts YouTube channel bersama gue Albert dan ada Karissa. Ya, pada hari ini kita akan membahas sebuah series yang horor Dan baru juga di Netflix, betul. Judulnya adalah The Haunting of Bly Manor. It's going to sound strange, but I'm having somebody else's dream. Yes, jadi first kita akan bahas lebih ke non-spoiler dulu kali ya. Iya. Lebih ke arah aspek-aspek kayak review. Iya. Baru nanti kita bahas explain ya lah lebih Iya. dalam. So, Haunting of Bly Manor ini adalah sebuah karyanya dari kreatornya Haunting of Hill House ya, Mike Flanagan. Dia akhirnya kembali dengan sebuah karya series. Total ada 9 episode. Dan mostly cast-nya juga itu rata-rata return semua dari Haunting of Hill House. Karena dia emang ngomongnya nih season 2 dari Hill House, tapi ternyata bukan. Tapi nah ini dia, banyak banget yang nanya ini sebenarnya ceritanya nyambung gak sih sama Hill House? Jawabannya adalah tidak, karena meskipun banyak cast yang return kayak Carla Gugino, Henry Thomas, Victoria Pedretti, Oliver Jackson Cohen, Kate Siegel, mereka semua balik. Tapi di sini tuh mereka memerankan karakter yang berbeda dengan storyline yang berbeda juga gitu. Jadi ya beda banget ceritanya. Ada 2 aktor, aktris yang menurut gue menonjol banget di sini dan jadi pemeran utama, yaitu Emily Bea Smith dan Benjamin Evan Ainsworth. Ini 2 bocah ini still the show ya kalau menurut kita ya. Jadi Bly Manor ini tentang seorang wanita, gadis yang dari Amerika. Dia baru pindah nih ke Inggris karena mungkin dia punya trauma di masa lalunya. Akhirnya dia pindah ke Inggris, dia daftar ke sebuah job untuk menjadi au pair. Atau itu bahasa kampungnya babysitter lah ya gitu. Jadi kayak babysitter di sebuah mansion gede namanya Bly Manor, itu di countryside di Inggris. Akhirnya dia menerima job ini dan bertemu 2 anak lucu, yaitu Miles dan Flora yang selalu ngomong perfectly splendid. Perfectly splendid, and it's perfectly splendid, and it's perfectly splendid, splendid, and they're perfectly splendid. Ya, lucu banget. Dan akhirnya selama dia di sini dia merasakan berbagai hal aneh. Dari ternyata sebelumnya dia tahu bahwa au pair yang sebelumnya itu meninggal, bunuh diri katanya. Gitu. Terus banyak kejadian aneh di rumah ini dan ada yang aneh juga dengan anak-anaknya. Pokoknya banyak banget lah kejadian aneh tentang si Bly Manor ini di dalam rumah ini. So, kita bakal bahas dari arc story-nya. Menurut gue ini bukan film horor, as in yang kalian ketakutan dan loncat-loncat dan bikin kaget tuh, menurut gue enggak. Ini tuh lebih kayak drama yang ada fenomena supernaturalnya. Tapi tuh kayak berasa lebih kayak love story, bener, kayak dongeng, love story. Ini love story banget sih. Kayak hubungan antara manusia-manusia di rumah itu dan yang lain-lain. Jadi secara story menurut gue ini lebih ke drama kehidupan yang berakhir ke fenomena supernatural. Jadi menurut gue bagus, banyak plot twist juga. Walaupun ya unravel-nya tuh pelan banget. Slow burn. Iya, slow burn, karena episode 1-4 tuh benar-benar nyeritain personal life mereka. Mungkin kalau kalian dulu nonton Hill House, pack banget gitu dari episode 1 sampai 10 tuh dia benar-benar pack semua episode tuh kayak ada sesuatu revelation. Nah, kalau yang di sini tuh enggak ya? Enggak terlalu. Menurut gua Mike Flanagan itu berhasil membawa apa yang dia bawa dari Haunting of Hill House, which is dia storytelling-nya bagus. Tadi udah dibilang plot twist-nya dapet banget, begitu dia kasih detail banyak banget di setiap episode, dan begitu kita bertanya-tanya setiap episode kayak ini sebenarnya kenapa sih, ini sebenarnya gimana sih. Akhirnya di akhir tuh kita dikasih revelation yang bikin kita puas, dan gue merasa lebih ke satisfying di akhir tuh kayak ada satu plot twist yang benar-benar gitu toh ternyata wow, keren banget gitu. Props banget nih buat si Mike Flanagan. Dia hebat banget emang bikin sebuah antropologi yang seperti ini gitu loh, sebuah series yang kayak gini. Ini 9 episode dan awal-awal yang baik banget slow burn-nya gitu, banyak banget detailsnya yang gak butuh dijelasin sih sebenarnya. Betul, yang gak terlalu entice banget sama main arc storyline-nya, tapi ya nikmatin aja sih menurut gua ya. Mungkin baru bisa pace-nya lebih seru dari episode 6, 7, 8, 9. Itu benar-benar kita
juga nggak berasa tiba-tiba udah episode 6, udah episode 7, udah episode 8 gitu sih, ya too much detail aja. And then kita bakal lanjut ke karakter development-nya. Iya, karakter development-nya menurut gue bagus banget. Dalam banget. Di sini setiap karakter itu dapat satu porsi sendiri ya, bahkan kayak si Denny punya ada satu episode sendiri yang menceritakan latar belakangnya dengan tunangannya gitu. Terus si Hana juga dapat satu episode sendiri yang menjelaskan kenapa dia bisa seperti itu, yang nanti akan kita jelaskan di akhir gitu loh. Dan ya dua anak ini stole the show, yang si Amelie B. Smith dan si Benjamin Evan Ainsworth ini, si Miles dan Flora. Ini benar-benar steal the spot karakternya, dan mereka tuh kayak satu glue yang menghubungkan semua karakternya, semua ceritanya gitu loh. Without them itu nggak akan bisa sebagus ini sih kalau menurut gue. Semua karakter di sini menurut gue dia benar-benar lumayan spotlightin sih, nggak ada yang kayak cuma pemeran sampingan, benar-benar pemeran sampingan doang. Tapi bahkan karena si itu Henry Wingraves juga, iya, itu juga dalam banget. Tapi itu karena mungkin dia mau detail banget, a bit redundant jadinya, kayak kebanyakan detail. Betul, too much detail. Acting, ya menurut gue nih bagus banget. Ya tadi Flora and Miles. Iya. Sebenarnya Miles sih. Gila Miles, iya. Si Benjamin Evan Ainsworth ini, si bocah ini benar-benar, karena dia memerankan. Sebenarnya kalau kalian lihat episodenya itu dia memerankan dua karakter, gitu. Dan bocah ini bisa mengganti moodnya dengan begitu smooth. Dia transisinya bagus banget dari bocah yang lucu gitu loh, yang ingin menyelamatkan orang menjadi seorang douchebag ya. Itu menurut gue hebat banget, props banget ya buat Flora and Miles ini. Dan mungkin yang tua-tua emang udah bagus sih semuanya ya. Iyalah. Termasuk udah si kayak ini kan si veteran lah. Iya, veteran. Udah bagus sih. Victoria Pedretti juga kan main di You kan. Iya. Gitu. Jadi ya emang bagus actingnya, semuanya bagus. Dan ya salah satu yang bikin kita tetap nonton ya karena acting bagusnya. Kalau actingnya bagus juga bikin bener-bener bosan banget. And then the last thing yang mau kita bahas adalah technical aspect dari sinematografinya dan sound design. Sinematografi menurut gua bagus, tapi dibandingin sama Hill House, menurut gua masih beberapa level di bawah Hill House. Hill House tuh ada satu episode itu dia 17 menit one take dari satu rumah duka. Akhirnya mereka walk down to the memory line ke masa lalunya di mansionnya di Hill House-nya itu. Gitu. Itu yang benar-benar gila, tapi gue nggak dapet di sini. Tapi ya tetap bagus menurut gue. Tetap bagus. Tone-nya juga konsisten dan dan beberapa efeknya juga bagus, yang waktu ini tenggelam itu kan kelihatan banget kerennya. Dan jump scare-nya efek hantunya juga lumayan serem ya. Lumayan. Gitu, dan walaupun dapet memang banget. Mungkin karena itu bukan purpose dia untuk jump scare, jadi memang nggak yang kaget gimana banget sih. Gue kaget sih. Gue tuh kaget dia sih. Mah. Ya tetap kaget sih pas nonton. Cuman ya tapi Indian makin lama makin terbiasa sama hantunya. Jadi udah nggak serem lagi sama hantunya Lady. Kita jadi bisa berteman dengan Lady in the Lake, nggak gitu serem lagi. Apalagi yang bocah yang faceless itu juga lucu. Makin lucu soalnya dia. Sound design-nya, gue harus props sound design-nya, gue suka banget. Karena bener-bener dapet vibes yang kayak yang sendu, yang misterius. Iya, kamu sadar gak sih tiap kali, apalagi pas awal-awal ya dia mulai episodenya, biasanya kan dia suka shoot rumahnya. Betul. Kayak sambil narator yang ngomong, karena kan keren itu ada narator menurut gue. Makanya vibe-nya tuh kayak storytelling, kayak dongeng gitu, kayak dibawa masuk ke dunianya secara pelan-pelan. Betul. Plus dengan sound design-nya yang kayak lebih orkestra, yang agak serem-serem tapi sendu gitu. Dan tone-nya yang nggak sih kayak sedih gitu rasanya. Terus tone-nya juga kayak agak gelap biru gitu, dapet banget sih, jadi bagus. Apalagi kalau malam. So, untuk semua itu gue bakal kasih skor 8.5. Gue 8 deh. Gue suka sih sama endingnya karena satisfying. Gue suka banget endingnya, tapi awal-awalnya tuh kayak gue kayak agak mungkin kalau kalian nggak kuat, kalian bisa stop kali nonton itu. Tapi menurut gue lanjutin karena bagus akhirnya. Karena di akhir tuh semua misteri bakal terbuka. Kenapa ini seperti ini, kenapa ini seperti Dan itu. kalian pasti kepo, walaupun kalian agak bosan, tapi kalian kepo gitu loh, kayak apa sih sebenarnya yang menjadi misterinya gitu. Betul. Baiklah,
Next kita akan masuk ke bagian spoiler. Ya, spoiler. Kita bakal bahas film ini ya. Ini nanti Easter kalian egg, juga Easter bisa egg. komen ya. Tapi komennya dispasi dulu yang banyak supaya orang nggak bisa kelihatan. So, kita bakal explain endingnya. Sebenarnya tuh gue baca dia si Mike Flanagan dia pingin tuh the first shot adalah the last shot itu, dimana si Jamie tertidur, si Carla itu tertidur, dia tertidur terus tapi dari belakang di shot belum ada tangannya si Danny. Itu maunya dia di akhir ya dia tertidur juga dengan ada tangannya Danny. Tapi di awal kan dikasih tahu bahwa si Carla Gugino itu dikredit as the storyteller. Tapi di episode 9 dia dikredit di end credit tuh as Jamie Older. Gitu. Jadi ya itu udah revealing banget. Semua itu yang dia ceritain adalah pengalaman dia. Waktu dia masih di Bly Manor menjadi gardener. Dan di tahun 80-an. Betul gitu. Dan ini weddingnya wedding siapa sih? Bener itu wedding Flora? Iya, benar wedding Flora. Wedding Flora Which bersama. is dia jelasin Flora dan Max udah lupa. Betul. Owen yang bilang sih bahwa mereka semua udah lupa dengan kejadian. Iya, menurut gue tuh mereka trauma, jadi mereka ngeblok memori gitu. Dan mereka juga sering banget jam memori, jadi kayak mungkin itu yang bikin mess up memori mereka kan. So, Lady in the Lake itu siapa sih? Jadi ya mungkin di episode 8 ya itu ada dijelasin bahwa Lady in the Lake adalah sebenarnya pemilik dari Bly Manor yang udah lama. Yaitu si Viola yang akhirnya karena dia sakit-sakitan dan dia mulai cemburu ya sama si Perdita sama suaminya karena mereka berdua seems look so happy, anaknya juga so happy bersama mereka, akhirnya dia mulai jahat. Iya, dia tuh kayak harusnya dia tuh udah mati tapi dia kayak menolak mati gitu. Jadi dia ada jelasin kayak mereka kan agama Kristen, mereka harus mengucapkan rights gitu kalau kayak mau dijemput lah gitu. Terus dia kayak gak mau gitu, jadinya dia nggak dijemput-jemput. Jadi akhirnya masuk ke peti. Iya. Kocak sih. Tapi keren. Menurut gue itu aspek yang paling keren ya. Plot dari si Viola ini, gimana dia jadi hantu. Dan kita juga mikir dari awal sebenarnya hantu Lady in the Lake siapa? Apakah Rebecca? Apakah siapa? Iya, gitu, gue tuh pikir kayak mamanya. Betul, ternyata ya Rebecca hanyalah bucin ya. Bucinnya Peter Quint ya. Peter Quint. Dia hanyalah bucinnya Peter Quint yang ya disuruh apa mau. Dia gitu wanita terbucin. Emang dia jadi hantu juga gara-gara dia terlalu bucin kalau menurut gua. Iya, sumpah dia bodoh banget. Film ini adalah film bucin sebenarnya. Iya, siapa yang mau dirasukin selama-lamanya sama cowoknya. Yang jadi hantu. Next kita akan jelasin Hannah. Hannah itu sebenarnya adalah ghost. Selama ini dia adalah hantu ya. Karena pertama dia aneh dari awal, kayak suka zone out pas diajak ngobrol. Dia nggak pernah makan. Betul. Kayak ketahuan. Tapi akhir-akhir kayak dia minum sih. Ingat gak ya waktu di ini? Gue nggak ngerti sih. Gue udah curiga sebenarnya dia tuh kenapa. Karena dia tuh karena nggak pernah makan. Tiap kali orang mau makan dia kayak terus dia pergi. Dan di akhir tuh dikasih lihat bahwa dia pas mati melihat sebuah crack. Makanya ini dia sering banget ngeliat crack di seluruh rumahnya. Flora and Miles. Kita pikir Flora and Miles itu adalah anak Dajjal. Anak yang tai aja gitu loh. Dia anak kenapa sih? Kayaknya ada sakit deh. Ternyata dia kerasukan guys sama hantunya Becca dan Peter Quint. Tapi gitu gue udah mulai sadar sih, mulai di tengah-tengah si Miles kayak berasa banget. Si Miles tuh maksudnya sebagus itu actingnya. Iya, douche banget. Karena dia tiba-tiba bisa switch gitu personality-nya, dan dari situ gue kayak ini kayaknya Peter Quint banget banget nih. nih. Peter banget, dia ngerokok lah, pakai bajunya juga mirip-mirip Peter, style gitu. Jadi kayak gue udah mulai tahu nih. Tapi makanya props tuh actingnya anak ini. Coba acting dia jelek itu nggak kan gak sih? Betul, kita kenapa anak Dajjal aja gitu. Dan yang menarik juga adalah Henry. Kenapa kita lihat Henry tuh ada Henry kedua ya, yang green face ya. Itu sebenarnya adalah alter ego dia atau guild dia gitu kan. Jadi kayak ini juga bagus arc story-nya, dimana dia tuh suka sama siapa? Mamanya Charlotte, mamanya sister in-law-nya. Iya, sister in-law-nya, istri dari adiknya sendiri. Dan ternyata Flora tuh anak dia ya. Gitu, kacau. Flora anak dia. Akhirnya ya dia merasa bersalah karena mereka berdua harus mati gara-gara pergi ke India ya. That's why dia malah mengubur dirinya di kantor, terus tiba-tiba terciptalah alter egonya. Kayak semacam guild-nya dia lah. Dan guild ini juga terjadi sama
sama Danny. Bener-bener. Dimana ya dia kan merasa bersalah tuh terhadap kematian fiancenya, bener. Iya, dia merasa itu kesalahan dia kenapa fiancenya mati. Betul. Terus kan kalau kalian lihat dari episode awal dia tuh kayak dihantui sama fiancenya. Kita pikir tuh hantu beneran, tapi bukan. Itu guilty aja. Itu kayak guilty ya, karena kalau kalian lihat seiring berjalannya waktu, nanti dia ketemu Jamie dan jatuh cinta dan dia mulai membuka gimana ya, kayak menerima dirinya gitu apa adanya. Iya. Akhirnya hantunya udah nggak muncul lagi. Si pacarnya tunangannya itu. Iya, dan dia buang kacamata dibakar ke Hmm. api. Terus udah dia nggak pernah dihantui lagi. Betul. Which is tuh berarti bukan hantu. Itu lebih ke consciousness dia. Next yang mau kita bahas adalah Flora Dollhouse. How it work ya. Sebenarnya Flora ini punya satu dollhouse yang benar-benar menyerupai Bly Manor. Iya. Dimana ruangan-ruangan juga ini adalah hadiah dari si ini ya. Siapa namanya? Henry ya. Dari pamannya ini ya. Atau papanya sebenarnya gitu. Dan sebenarnya kalau kalian tahu ada satu hantu yang mukanya nggak kelihatan ya, yang masih bocah gitu, dia yang mindahin semua orang di dalam situ. Ya, dia yang mainin semua orangnya. Jadi itu kayak CCTV sebenarnya sih ya. CCTV hantu gitu lah ya. Dan kalau kalian tahu di awal tuh ada satu boneka, yaitu boneka Lady in the Lake. Dia taruhnya di bawah kabinet. That means si Lady in the Lake ini selalu di bawah air di lake-nya itu. Dan suatu hari ada satu episode di mana si Danny nggak sengaja ketendang tuh. Terus tiba-tiba si Flora langsung jadi aneh, langsung jadi ketakutan, dan langsung manggil Miles. Habis itu si Danny dikunciin tuh di dalam kloset. Kita kira anjir nih orang Dajjal. Jahat banget sih nih bocah gitu ya. Ternyata sebenarnya mereka berdua nih selama ini tuh ingin melindungi Danny. Dari Lady in the Lake. Iya, bahkan yang pas Danny ke dapur malam-malam tuh juga mereka ditahan, berdua bangun. Iya, makanya kita juga bingung kalau ada hantunya jalan, kenapa hantunya nggak nyerang mereka ya? Ternyata memang karena hantunya cuma otomatis jalannya kayak gitu-gitu doang. Udah ada rutenya kayak kereta api gitu. Iya. Jadi ternyata anak-anak ini so sweet. So sweet, bener, anak-anak ini baik banget sih. Kecuali kalau mereka nggak dirasukin ya. Iya. Jujur ya, gue tuh ada satu scene yang gue serem sih nonton ini, which is yang bagian nyanyi-nyanyi Oh Willy Wally itu. Iya. Terus ada satu yang lucu banget sih, Oh Willy Wally, terus ada Oh Willy Wally terus di belakang. Gitu. Terus dia gini, shh. Anjrit, itu serem. Itu siapa sih, Perdita ya? Itu Perdita yang dibunuh. Aduh, lucu banget sih. Viola, aduh sumpah tuh serem sih tapi. So that's it untuk pembahasan kita terhadap Haunting of Hill House. Seru banget sih menurut gue. Oh iya, Haunting of Bly Manor. Menurut gue seru banget film ini, bagus banget, revelationnya semuanya seru dan endingnya juga satisfying banget. Even though someone we love leave, tapi they never left sebenarnya. Dan sama hold on to the good memories. Iya, that's it. Very bagus, very good. Sangat bagus ya, that's why gue kasih 85 sih untuk skor dari film ini. Iya. Kalian harus nonton, ini rekomendasi banget untuk apalagi Halloween seperti ini. Oke, thank you guys for watching this video. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram kita @screenaddicts.id. Like video ini dan share ke teman-teman kalian. Yes, and I'll see you guys next episode. Bye-bye. Bye.